Halo, halo semua anak-anak sekolah Pelita Utama, khususnya kelas 3. Kita bertemu lagi ya dalam video yang kedua ini. Tetap tema kita di 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita tetap di subtema 1 ya, ciri-ciri makhluk hidup. Namun pembelajarannya kita lanjut dari yang kemarin, yaitu 3 dan 4. Jika kemarin kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup dengan bergerak dan memerlukan makanan, ciri yang ketiga sekarang yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak tujuannya untuk mempertahankan keturunan. Kenapa? Agar tidak punah dari muka bumi. Lalu, ada 3 makhluk hidup kan? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri makhluk hidup yang berkembang biak manusia itu dengan cara melahirkan. Yang kedua hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Nah, kalau kemarin di video pertama Mi sudah jelaskan ya. Yang pertama bertelur, yaitu ovipar. Nah, ada O, ini artinya telur, kayak O bulat telur gitu. Nah, contohnya ayam, bebek, burung, penyu. Nah, jadi cara cara hewan yang pertama ini bertelur atau ovipar. Yang kedua, vivipar dengan cara melahirkan. Contohnya singa, kerbau, rusa, dan lainnya ya. Dan yang ketiga, dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya ular dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan. Ciri makhluk hidup ini berkembang biak dengan 2 cara loh, yaitu yang pertama dengan alami. Alami yaitu berkembang biak dengan bagian tubuhnya, yaitu biji atau akar atau tunas. Yang kedua yaitu dengan buatan. Buatan yaitu berkembang biak dengan bantuan manusia, contohnya stek atau cangkok. Nah, ini contoh hewan ovipar ya. Ini masih banyak lagi loh, ini hanya beberapa saja. Nah, ini contoh vivipar. Nah, yuk ada hewan yang disukai nggak ini dari ininya? Nah, yang mana hewan kesukaan nih? Ya. Lalu ini hewan ovovivipar. Nah, ini namanya ikan pari nih. Iya, ini bunglon, kadal. Nah, udah masih banyak lagi. Ini hanya beberapa ya anak-anak. Nah, lalu ketika kita tadi di perkembangbiakan di halaman 17, coba anak-anak perhatikan, itu menjadi tugas kita hari ini ya, tugas yang pertama. Ayo jawab dan ayo berlatih. Ayo jawab situ ada 5 soal. Nah, ini tadi jawabannya sebenarnya sudah Miss jelaskan tadi. Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Tadi kan ada. Terus, apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak dapat berkembang biak? Nah, bagaimana cara manusia berkembang biak? 2 cara hewan berkembang biak. Nah, stek itu termasuk perkembang biak tumbuhan yang mana? Nah, tadi kan Miss sudah jelaskan nih untuk yang ini. Jadi, anak-anak Miss tinggal menjawab di bukunya. Lalu di Ayo Berlatih, situ ada nama-nama hewan. Nah, bertelur dan melahirkan. Nah, jadi anak-anak Miss tinggal tulis di situ nama-nama hewannya. Gampang kan? Nah, itu untuk tugas yang pertama ya. Lalu, ada pertanyaan. Burung berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bagus, pintar. Nah, lagu Burung Kutilang diciptakan oleh Ibu Sud. Jangan lupa ya, Ibu Sud menciptakan lagu Burung Kutilang. Nah, kuda-kudaan adalah suatu permainan yang dapat dilakukan sambil berolahraga. Nah, jika di subtema 1 pembelajaran 1 sampai 2 kita sudah belajar dengan cara berjalan dan berlari itu termasuk olahraga, kuda-kudaan juga bisa menjadi salah satu permainan yang bisa sambil berolahraga. Coba perhatikan, buka halaman 22. Nah, halaman 22 diperhatikan itu ada permainan kuda-kudaan, ada aturan mainnya di situ, bisa anak-anak Miss perhatikan cara-caranya. Tapi ingat, dengan sportif ya, jujur dan kompak. Nah, ketika kita bermain olahraga, jangan lupa ketika kita berolahraga, sebelum berolahraga apa? Melakukan pemanasan. Nah, yang ini Miss sudah garis bawah. Dan setelah olahraga, kita juga harus pendinginan. Tujuannya agar apa? Agar tubuh tidak cedera atau keseleo. Nah, saat berolahraga, maka kita mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat.
Nah, selain berolahraga, cara menjaga kesehatan itu dengan makan makanan bergizi secara teratur, yaitu makan sayur, makan telur, minum susu. Nah, dan tidur yang cukup. Jangan begadang ya, atau tidur terlalu malam. Oke, kita masuk dalam. Nah, ketika kita tadi bermain, berolahraga, nah, di sini permainan tadi itu kan ada satu kelompok permainan kuda-kudaan ada 3 orang. Nah, kalau 3 orang kan lambangnya angka 3, bilangannya 3. Nah, jika ini adalah materi di pembelajaran 1 dan 2 yang kemarin yang sudah Miss bagikan, yang sudah kita belajar dan tugasnya sudah dikumpul juga kan pastinya. Nah, ini Miss hanya mengulang sekilas. Nah, 9.473 ini berarti 9 itu menempati bilangan ribuan, 400-an, 70-an, 3 satuan. Nah, ingat ada tanda titik ya. Lalu di sini ada 4.315. Nah, angka 5 menempati nilai tempat apa? Satuan, good. Angka 3, iya, ratusan. Angka 4, ribuan. Angka 1, puluhan. Wah, udah pinter anak-anak Miss. Nah, sekarang kita yang 5 angka ya. Nah, ini dibaca berapa ini? Ayo coba baca. Nah, yang masih bingung, ini Miss kasih tahu caranya. Yang pertama kita lihat dari paling ujung. Ini disebut angka bilangannya berapa? Menempati tempat nilainya berapa? Satuan, berarti tulis 1. 5, puluhan, berarti tulis 50. Karena kan 5 puluhan, 50. 7, menempati nilai tempatnya berapa? Ratusan, berarti tulis angka 7 dan ratusan. Ratusan tuh nolnya berapa? 2, jadi 700. 8, ribuan. Nah, ribuan. Berarti kita tulis angka 8, nolnya berapa kalau ribuan? 3. Angka 2, puluh ribuan. Nah, kalau puluh ribuan berarti 20 ribu. Nah, ribunya nolnya tambahin 3. Nah, jadi cara membacanya kita baca dari sini, yang dari yang pertama dari angka 2. 28.751. Nah, ini kan ada puluh ribuan dan ribuan. Nah, ini bacanya ribunya sekali saja. Jadi 28.000. Jadi jangan 20.000, 8.000, jangan. Karena ribu-ribu jadi hanya menuliskan nama bilangannya satu saja. 28.751. Nah, pinter ya, udah bisa kan untuk menempatkan nama bilangan? Oke, nah sekarang kita buka halaman 21. Di situ ada tugas, ayo menulis bagian A1 dan 2. Nah, nanti difotokan ya. Nah, Miss kasih tahu contohnya yang A. A itu 470, dibaca berapa? Jadi kalau baca itu berarti nama bilangan. Kalau 4750 itu berarti lambang bilangan. Nah, contohnya angkanya ini 4315, berarti dibaca 4315. Nah, di dalam buku anak-anak Miss halaman 21 bagian 1 itu, nah di situ kan ada 4 kolom, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, yang mana yang termasuk ribuan? Contohnya ini. Ini yang termasuk ratusan yang mana? Angka 3, ribuan, angka 4. Satuan, angka 5, puluhan, angka 1. Jadi ditulis angkanya saja yang termasuk ribuan angka berapa, ratusan angka berapa, puluhan angka berapa, dan satuan angka berapa. Lalu di bagian kedua, itu ada pasangkanlah nama bilangan dengan lambangnya yang sesuai. Jadi contohnya A, 3.605. Nah, pasangkan deh. Cocoknya yang mana dengan lambangnya itu? Yang mana? Baik nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana cocoknya? Jadi tinggal di garis aja. Disatuin, dicocokin, dipasangkan. Oke? Mengerti kan anak-anak? Gampang dong. Iya. Anak-anak Miss hebat tuh. Pasti bisa ya. Oke. Nah, coba lihat gambar ini. Iya. Nah, pasti berpikir ya, kok ada gambar ini ya dari kecil bisa jalan, bisa seperti ini, tambah besar. Nah, apa ini?
Ya, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi ada tahap-tahap pertumbuhan. Pertumbuhan ini ditandai dengan tinggi dan berat. Contoh yang ini tingginya segini, yang ini tingginya segini. Nah, pasti ini lebih berat dari ini. Lalu dengan ini tingginya segini, walaupun dia ada ini ya. Tapi ini pasti lebih berat dari ini. Nah, dengan ini dan dengan ini. Nah, itu pertumbuhan. Jadi, nah ini. Jadi pertumbuhan manusia itu ditandai dengan tinggi dan berat badan. Jadi dari baby, dia sudah jalan, misalnya ini anak SD, SMP, SMA, atau ini sudah bapak gitu ya, udah dewasa. Nah, yang kedua, pertumbuhan hewan. Nah, misal ambil satu hewan yaitu ayam. Ayam ditandai dengan telur. Telur yang menetas, ini telur menetas dan hasil ini menjadi anak ayam dan kembali menjadi ayam dewasa. Nah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan hewan. Jadi setelah hewan ini bertelur, menetas menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga bertumbuh loh, ditandai dengan pertama kan biji. Bijinya nanti ada tunasnya. Terus tunasnya nanti muncul daun. Nah, setelah daunnya ada dua, muncul lagi dia ada dua. Lalu ada kelopak bunganya dan setelah itu bunganya mekar. Ini juga salah satu cara atau contoh pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan hewan, manusia, dan tumbuhan itu berbeda ya. Namun tetap dia akan ditandai dengan ciri-cirinya masing-masing. Kalau tumbuhan dengan batang dan daun, manusia tinggi dan beratnya, lalu hewan dengan dengan metamorfosisnya, dengan perkembangannya bagaimana. Pertumbuhan dan perkembangan. Berbeda nggak? Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini dia. Nah, kalau pertumbuhan itu adalah suatu proses yang bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran berat badan serta tinggi badan. Ya, jangan lupa ya. Nah, yang dulunya kecil menjadi lebih besar. Nah, dengan pertambahan waktu itu disebut dengan pertumbuhan. Lalu kalau perkembangan. Nah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, emosi, intelektual, dan perilaku. Nah, ini kalau untuk perkembangannya ya. Jadi berbeda ya. Kalau pertumbuhan tinggi, berat, kalau perkembangan emosi, intelektual, perilaku. Nah, coba buka halaman 24. Nah, halaman 24. Yang mana ya halaman 24 ya? Nah, ayo jawab. Ada 3 soal loh. Di situ cuma 3 ya. Apa arti tumbuh? Bagaimana makhluk hidup mengalami pertumbuhan? Dan apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan? Nah, nanti dijawab lalu difotokan sama dan dikirimkan ke Miss ya. Oke. Nah, kita selesai dalam subtema 3 sampai 4 dengan ada 3 tugas tadi, 3 ya kalau nggak salah Miss ya. Nanti bisa nonton kembali. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke homeroomnya ya. Nah, ke Miss-nya. Lalu, jangan lupa juga besok kita akan masuk dalam video kita yang ketiga, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke anak-anak Miss, sampai jumpa besok ya dalam video selanjutnya dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Bye-bye.